Sudah nonton The King? Sudah. Sudah? Absolutely, 3 times. Ya saya nonton baru 1 kali, mungkin beda nanti kesimpulannya akan berbeda-beda. Dan Kalau dari Bang Hayun, apa yang menarik dari ini? kalau saya itu ngambil dari sisi politis ya, ternyata politik ini, kekuatan politik ini ya, dari kita tidak menjadi apa-apa dengan memegang kekuasaan, kita bisa merubah banyak hal. Kita bisa mengerahkan tenaga berkali-kali lipat jauh daripada kemampuan kita sebenarnya. Coba kita lihat si Henry ini, raja ini, dia seorang gelandangan. Ibarat kata gelandangan ya, meskipun dia anak raja. Si John ini seorang gelandangan yang setelah mendapat kekuatan politik, menjadi seorang jenderal ya, tangan kanan raja, dia bisa memimpin pasukan, dia bisa mengerahkan ide, dan pada akhirnya bisa mengalahkan Prancis. Bayangkan, dari gelandangan yang tadinya cuma minum-minum, dengan kekuatan politik bisa menginvasi sebuah negara, bisa melintasi Selat Inggris, membawa pasukan yang banyak, dan berperang di negara orang, menguasai negara orang dengan kekuatan politik. Jadi saya mendapat pandangan baru tentang politik ini. Kenapa politik itu menjadi penting ya akhirnya, karena kekuatannya sangat besar men, dan itu sudah terbukti dari film ini. Seorang anak yang dulunya tidak punya apa-apa, mewarisi punya impian yang tentang kedamaian apa-apa, dia seandainya dia tidak mendapatkan kuasa politik itu, hanya akan mimpi impian itu, kebaikan itu yang ada dalam dirinya itu hanya akan jadi mimpi saja. Kenapa? Karena dia tidak punya kekuatan. Selain punya niat yang baik, kekuatan politik itulah yang membuat orang bisa melakukan perubahan besar. Hal ini melakukan Berarti politik itu seni ya. Seni, politik itu seni. Jadi kekuasaan untuk merubah keadaan. Betul. Politik itu ya kekuasaan untuk merubah keadaan. Situasi. Iya. Nah, kekuasaan untuk merubah situasi ini berarti tergantung pada penguasa kan, apa nanti situasinya akan menjadi baik atau menjadi lebih buruk. Betul. Kita kalau selama ini pandangan saya, kita cukup berbuat baik secara individu semua, tidak bisa. Kekuatan individu ini nggak ada apa-apanya. Kekuatan individu itu ibarat sapu lidi, tapi kalau kekuatan politik itu ibarat sapu secara keseluruhan, dia bisa menggasak segalanya. Artinya meskipun dia secara personal memiliki ideologi yang kuat, tapi ketika dia tidak memiliki kekuasaan secara politik, mutlak dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tapi cuma bisa berbuat baik. Ketika dia mendapatkan posisi yang strategis, katakanlah, akhirnya karisma kepemimpinannya keluar. Betul. Saya mendapat poin penting kenapa kita harus ikut turut andil dalam politik, entah itu praktis atau menyuarakan. Sebagai rakyat saya pikir layak di era demokrasi. Kita kan demokrasi. Kalau kita masih apolitik ya, tidak tahu menahu soal ini, siap-siap lah. Siap-siap. Gimana King? Bang Gondrong, apanya yang menarik dulu? Pertama, dia itu mengkritik secara telak, positivisme, itu kritik terhadap fakta. Nah, positivisme itu kan apa-apa serba fakta. Jadi yang nggak fakta itu dianggap nggak benar. Ya. Ya. Padahal fakta itu kan bisa dikonstruksi, bisa dibangun. Ya. Fakta itu tidak pernah dia menyuarakan seluruh kenyataannya. Ya. Artinya masih ada celah untuk dikritik. Iya, tidak pernah penuh fakta itu. Seharusnya kita itu melihat sejauh fakta itu, apa yang mendorong fakta itu ada, muncul. Jadi kepentingan yang bermain di belakangnya, terus
subjektivisme prasangka-prasangkanya, subjektivitasnya. Nah itu yang menjadi penting dalam film ini. Karena memang film ini kenapa menarik bagi saya, salah satunya itu karena ada persoalan dilema di dalamnya. Ya, dilemanya itu cukup kental. Kalau dilema itu kan berarti kita bicara bukan soal baik dan buruk, tetapi bagaimana baik dan baik ya dipertentangkan. If the day should ever come when your Lord Father was forced to choose between honor on the one hand and those he loves on the other, what would he do? He would do whatever was right, no matter what. Then Lord Stark is one man in 10,000. Most of us are not so strong. Artinya pertanyaan yang selanjutnya muncul itu apa kualifikasi untuk menjabat sebagai pemimpin, kan begitu? Justru prasyaratnya dia harus berkualitas dulu. Ya nggak? Ya. Karena asumsinya tidak mungkin seorang yang tidak berkualitas memimpin pada suatu posisi puncak, kemudian dia bisa merubah ya, keadaan menjadi lebih baik. Saya pikir anggaplah kayak gini, kalau kita ambil contoh yang sederhana ya. Misalnya kamu seorang pemabok, ini pemabok beneran, pemabok bodoh, nakal yang bodoh gitu. Ya nggak? Suka ibon. Terus tiba-tiba entah bagaimana caranya ya, keadaan mendorongmu ya, untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan. Kira-kira kebijakan-kebijakanmu, kemudian strategi-strategimu mungkin nggak untuk menjadi baik itu, menjadi perubahan yang luar biasa. Nah, bagi- soalnya dalam sejarah bangsa kita sendiri itu kan pada masa-masa akhir Majapahit itu kan Majapahit itu dipimpin oleh sosok seorang dari rakyat umum, dari rakyat biasa yang tanpa background, katakanlah kualitas diri, pengetahuan dan segala macam. Itu kan akhirnya menciptakan konflik-konflik berdasarkan mental budaknya gitu. mental budak. Ya, karena background hidupnya sebagai seorang budak. Nah, akhirnya ketika dia mendapatkan posisi strategis dalam pemerintahan, kan interpretasinya terhadap bagaimana memimpin itu kan justru hancur. Dipenuhi dengan konflik-konflik, peperangan. Karena dia taunya kalau mau menang itu harus perang. Kalau mau menguasai itu harus perang. Jadi ada kausalitas di situ, sebab akibat. Berarti kalau kamu mau mempunyai karya yang hebat, ya, harus lahir dari jiwa yang hebat juga. Ya, betul. Ya. Ya, atau minimal kalaupun memang mengangkat dari kaum biasa, mestinya ada semacam lembaga pendidikan begitu ya, yang kemudian melakukan training atau pelatihan. Kalau kata Al-Farabi gini nih, karya yang utama itu pasti lahir dari orang yang utama. Ya. Berarti karya-karya besar sepanjang sejarah kehidupan kita itu memang lahir dari orang-orang yang menempa dirinya dalam kualitas hidup. Sebut siapa? Ya siapa aja kamu sebut. Kalau kamu telusuri kehidupannya, dia pasti orang yang cemerlang dalam bidangnya. Nah, si hal ini saya pikir kalau berangkat dari asumsi ini adalah orang yang hebat, orang yang mempunyai ideologi, orang yang mempunyai kemandirian, sehingga ketika dia berhadapan dengan ketidakadilan versi dia harus cabut keluar, mengasingkan diri. Tapi ya salahnya waktu itu tuh mungkin karena frustasi, karena apa gitu ya, mabok dulu, Pelariannya ya, nakal dulu gitu loh. Cuma nakal yang cerdas mungkin ya. Itu satu sisi. Jadi kalau kita balik ke The King lagi nih ya, ada nggak atau pesan apa sih yang coba disampaikan oleh film ini yang mungkin kalau kita awam itu nggak bisa secara jeli gitu menangkap pesannya? Itu pesan apa yang disampaikan film itu? Ya kalau menurutku pesan yang sangat kuat itu
kejujuran. Jujur. Iya, pentingnya sebuah kejujuran, bahwa kebohongan itu pada akhirnya akan tumbang. Artinya film ini tuh dipenuhi oleh konflik yang berlatar belakang kebohongan gitu. Iya, betul. I've been away too many years and I'm now to return to Denmark. But I have, in my time in that court, been privy to its commissions. I've seen there again and again that no one ever speaks true, wholly true. Choose your steps wisely, dear brother. Kalau kata saya, film ini berdasarkan asas konflik of interest, kepentingan, ada kepentingan. Ya, di beberapa adegan itu yang diungkap itu untuk memenuhi hasrat personal semua. Iya. Jadi Ada ada motif dalam penaklukan. Ya. Siapa itu yang terakhir itu meninggal itu, si Bishop itu ya? Dia John Paul Stark. William ya. Oh iya, Oh iya. Jadi dia Hakim Agung. si Hakim Agung ini punya motif. Jadi dia punya interest, punya kepentingan. Maka pertanyaannya, berapa kebun yang kamu punya? Berapa ini yang Luas kamu? lahan hektar. Ya, What lands in France have you now annexed? Stop. Now that France is ours, how much of her land is now yours? Oh, that is yet to be determined. Ya, diisi oleh jadi kalau dulu kan tanah ya menjadi apa? Properti. Ya, properti termahal untuk menunjukkan kamu itu seorang penguasa gitu ya. lord. Iya, sebagai lord ya. Kalau sekarang kan tanah itu enggak lagi kan, bergeser ke modal, kapital. Ya, di situ ada kepentingan. Film ini seorang pemimpin harus punya apa kata saya itu, kekuatan politik penuh yang tidak bisa digugat oleh siapapun di parlemen itu ya, anggap itu parlemen ya, karena saya pikir ketika dia berangkat dia harus berdiskusi dengan panglima, berdiskusi dengan, kalau Bishop itu Hakim Agung tuh majelis ya, cuman majelis ini punya kepentingan, yang lain itu mungkin juga punya kepentingan, cuman nggak diungkap terlalu besar di situ ya. Yang paling kelihatan kan Hakim Agung. Jadi seorang raja kalau tidak punya otoritas penuh di situ, dia akan diombang-ambing oleh bawahannya ya, secara